Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2025. Nama saya Agustina Herturkisari Tatontos, Jemaat Margomulyo, Yogyakarta. Dalam rumah yang gembira, bunga Injil berseri. Dalam kasih yang setia, ku berbakti tak henti. Rut, Deborah, dan Maria jadi contoh bagiku. Ku berjanji dan sedia, mara dapat ku tempuh. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di pagi hari ini untuk membacakan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami agar mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan kami dapat melaksanakannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 26 yang demikian firman-Nya. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah persoalan-persoalan yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa persoalan-persoalan itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus pandai mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikut mereka pada kehendaknya. Dilanjutkan dengan membacakan renungan dari orang muda dengan judul Orang Muda. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera bersama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati murni. Ada apa dengan nafsu orang muda? Rupa-rupanya semangat dan dorongan hati orang muda
begitu kuat. Adanya kecenderungan penuh gairah membuat anak muda ini segala sesuatu terjadi dan dituntaskan cepat. Ketika menghadapi masalah sulit, mereka ingin segera menyelesaikannya, bahkan dengan tergesa-gesa tanpa berpikir panjang. Mereka cenderung gerasah-gerusuh, terburu-buru, bahkan bisa jadi gerasah-gerusuk, kasar, ngawur tanpa aturan. Tidak heran, banyak keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang, sehingga berujung pada kekeliruan atau bahkan hasil bertambah parah. Ya, semua berakhir pada penyesalan. Paulus mengenal Timotius sebagai orang muda. Dari 1 Timotius 4 ayat 12, yang dipersiapkannya dengan baik sebagai pemimpin jemaat. Paulus tidak ingin Timotius diremehkan karena usianya yang masih muda. Sebaliknya, ia harus menghindari kecenderungan negatif anak muda yang kurang tenang dan mudah terjerumus dalam tindakan yang juga kurang bijak. Sebagai pemimpin, ia harus berusaha hidup menurut kemauan Allah, yakni hidup dengan hati yang murni, berperilaku saleh, tenang, sabar, ramah, tidak suka bertengkar, serta bersikap bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Paulus menegaskan bahwa ada perdebatan yang sia-sia dan tidak membangun iman. Misalnya seperti perdebatan tentang pohon Natal, loncenglah, gedung gereja, atau gedung pertemuan, atau acara perjamuan kudus. Hal-hal itu sering tidak membawa pertumbuhan rohani yang sejati. Hari ini kita semua diundang untuk menjadi pemimpin, baik dalam komunitas, keluarga, maupun gereja. Bukan soal usia muda atau tua, melainkan soal kesiapan diri untuk dibimbing oleh Roh Kudus. Kita dipanggil untuk menjadi teladan dengan sikap bijaksana, agar orang lain dapat melihat dan mengenal ajaran Kristus melalui hidup kita yang penuh keteladanan dan kebaikan. Demikian renungan dan pembacaan Alkitab pada hari ini. Duka-cita dan keluhan tak menggoncang hatiku. Sukacita
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadikanlah firman dan renungan yang sudah kami baca ini untuk dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, berilah hati yang bijaksana dalam membimbing sesama untuk mengenal dan menghidupi cinta dan kehendak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini, kiranya menjadi pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita. Amin.